Baik teman-teman, selamat datang kembali. Ini bagian kedua ya. Jadi untuk hari ini tanggal 7 Agustus 2023, saya akan bahas saham-saham yang potensial ya, masih sampai dalam akhir minggu ini ya, sampai tanggal 11 Agustus 2023. Karena hari ini dia lonjakannya volumenya tinggi dan uptrendnya juga beberapa di antara yang saya bahas juga masih bagus. Ini bagian kedua. Jadi jangan lupa cek yang bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya sharekan langsung untuk grafiknya. Jadi ini sebelumnya bagian pertama saya bahas Tekim, ENRG, ELSA, SGER, BRIS, dan NISP ya seperti itu ya. INKP juga saya sudah sebutkan di bagian pertama, bukan berarti nggak jelek nggak saya bahas, karena sudah terlalu banyak ya. INKP atau Tekim salah satu aja. Yang saya bahas Tekim aja, bukan berarti INKP jelek enggak ya. Oke, ini yang saya bahas bagian kedua ini pertama-tama saya bahas untuk PNBN. PNBN ini terus terang aja masih cukup bagus ya. Uptrendnya masih cukup bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas. Dia berikat lagi ke atas 1400 ya. Jadi yang nonton video saya bukan karena dia sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak. Karena ini biomigras sebelumnya di 1200 sudah saya gambarkan. Dan saya sudah gambarkan garis-garisnya juga kan. Naik ke atas 1300 tambah lagi average up, naik ke atas 1400 tambah lagi. Yang mau buy langsung boleh, atau kalau misalnya takut ketinggian Anda tunggu di buy on weakness di MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya sekarang kan di 1265,5. Nah, kemungkinan nanti dipotong di 1300 ya. Kalau dia misalnya koreksi pullback. Saya nggak mendoakan koreksi, nggak. Kalau misalnya nggak berani langsung buy high sell higher, ya buy on weakness saja. Tapi kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan, enggak. Yang penting pasang trade stop dan stop loss. Buy-nya bertahap aja. Naik lagi, kita tambah lagi average up. Kalaupun Anda mau average down satu kali aja cukup ya. Misalnya uh, mau buy sekarang langsung hajar Pak Sunar HK boleh aja. Nanti saya average down di MA20-nya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan di average down lagi kalau dia turun banyak 1200 ya. Kalau turun banyak 1200 dia bisa turun lagi sampai 1030 atau bahkan di banyak 1000. Ya seperti itu ya. Jadi makin ke bawah memang makin murah tapi resiko downtrendnya makin kuat ya seperti itu ya. Kita nggak mau buy low sell lower ya. Kita maunya buy low sell high. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi average up. Tapi cukup ya. Berikutnya ULTJ. Nah, ULTJ ini apakah kalau kita lihat MA20-nya memang melandai, cenderung turun ya. Hari ini naik dia testing MA20-nya. Yang mau buy Anda bisa tunggu naik ke atasnya 1925 Anda buy, target price-nya ya di 2130 high-nya ya seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy weakness ini saya uh, gambarkan area support sebelumnya 1725. Jadi Anda bisa tunggu di sana. Kalau dia turun bayar 1725, jangan langsung buy. Kalau turun bayar 1725, Anda langsung buy. Itu bukan buy on weakness, tapi ceritanya tangkap pisau jatuh. Jadi tunggu rebound mantul ke atas. Atau kalau nggak dikasih, kita lebih baik tunggu naik ke atasnya ini ya 1925. Atau kalau kita lihat di sini, ini ada high-nya 1 Agustus 1940. Jadi kalau naik ke atas 1940, Anda berusaha buy high, sell higher ya seperti itu ya. Target price berikutnya di 12120 seperti itu ya. Atau bahkan nanti ini masih bisa ke 2300 ya. Jadi selama dia eh, masih bertahan di atasnya 1725 memang agak jauh ya stop loss-nya ya. Tapi kalau Anda misalnya keberatan terlalu jauh, Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di tengah-tengahnya seperti itu ya. Ini masih ada potensial untuk ke 2300 selama dia masih bertahan di atas 1725. Memang agak jauh, fluktuasinya tinggi ya seperti itu ya. Eh, ini masih menarik kalau mau buy high sell higher. Bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini, kalau kita lihat ini kalau sebelumnya kan dia di 2000, jadi naik ke atas 2000 tambah lagi, kemudian naik ke atas 2100 atau 2130 ada average up ya. Target price berikutnya sekitar 2200 sampai 2300. Itu untuk ULTJ masih cukup menarik. Volumenya juga tinggi juga. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar asing itu banting loh jualan, buang barang. Eh, saya sih nggak lihat asingnya. Yang penting prinsip saya adalah fokus ke pergerakan harganya. Walaupun asing borong, tapi kalau harganya nggak naik ya percuma. Atau asing borong harganya turun percuma. Tapi kalau asing jualan harganya naik ya kenapa enggak? Why not gitu ya. Pokoknya penting kan kita profit. Ya seperti itu ya. Jangan sampai kita itu diskriminasi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Asus Hardware. Ini masih cukup menarik hardware. Selama dia masih bertahan di atasnya ini ya 630 atau 600 lah ya paling jauh ya itu masih cukup menarik. Memang agak jauh ya karena dia fluktuasinya tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini dia memotong EMA 20-nya dari bawah ke atas. Ini kesempatan untuk buy. Apakah ketinggian Mas Sunar? Karena kita lihat sebelumnya ini naik satu hari naik tinggi kemudian dia sideways ya. Dia breakout lagi malah turun lagi. Eh, Kalau saya sih fokusnya ya di sini ya. Yang penting adalah naik ke atas EMA 20 ya kita buy. Nah, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 755 tambah lagi, kemudian naik lagi breakout ke atas 795 tambah lagi, target price bisa ke 840 atau 955.
Kalau dibilang ketinggian, enggak juga sih, karena kalau kita lihat dari 2022 atau 2021 ya, seperti itu ya. Ini dia sebelumnya kan di 1000 lebih ya, era dulu pandeminya sudah mulai endemi, sudah mulai selesai ya, endemi ya, seperti itu ya. Jadi harusnya ini sudah masuk fase recovery. Jadi hardware ini masih ada peluang. Memang dia tertekan di resistennya 795. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas 795, itu peluang kalau 1000 ke atas masih besar. Ya memang kadang-kadang sudah naik tinggi dia bisa pullback, boom gini ya, langsung drop gini ya. Ya bisa naik lagi. Yang penting adalah MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini sudah di atasnya MA20 lagi. Jadi kalau mau buyback, buy high, average up ya boleh aja. Atau buy high sell higher ya seperti itu ya. Pasang stop loss-nya di 655 atau maksimum 600. Tapi kalau 600 mungkin terlalu jauh ya. 655 atau 630 aja maksimum ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya PNLF, volumenya juga naik tinggi, asing juga mulai net buy. Memang kita nggak lihat asingnya. Nah di sini kalau yang belum punya naik ke atas 316 silakan buy. Target price dekatnya 340, 375, 400 dan 440 ya. Jadi pasang stop lossnya di 300 dan 280. PNLF masih cukup menarik ya seperti itu ya. Kalau mau buy, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk era. Nah kalau kita lihat di sini era dia masih menarik. Jangan takut ketinggian naik ke atas 520 ini peluangnya masih bisa naik ke 600 ke atas masih bisa ya. Bioweakness sebenarnya untuk era sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Saya masih ingat banget masih di area seperti ini ya, karena sebelumnya ada yang tanya ke saya waktu saya mau tidur lagi, ada yang chat ke saya, maksudnya era kok saya lihat di videonya Mas Sutar kan 480 garis tebelnya ada kotaknya ya. Dia kan ingat kotaknya ini ya garis Inggris ya. Dia buy, cuma dia itu mungkin ngingatin tiap hari jadi dia bingung panas dingin. Ya saya bilang kalau Anda buy, Anda pasang aja stop lossnya di garis berikutnya 466 kan. Nah ternyata dia ikutin saya, jadi dia profitnya lumayan banyak ya seperti itu ya. Eh, tapi dia belum kontak saya lagi, nggak tahu dia sudah jual atau lupa atau gimana nggak tahu ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia kan menguji resistennya 550. Berikutnya lagi 585 dan 620 ya. Ini garis-garisnya untuk average up ya acuannya. Jadi jangan takut ketinggian. Kalau misalnya Anda takut ketinggian, Anda bisa tunggu lagi di MA20-nya atau di 480 ya, buy weakness-nya. Ini MA20-nya di 491,35. Jadi 490-an ya. Jadi kalau dia turun di bawah 490, Anda jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas 490 atau 510 lah, agak ke atas sedikit ya. Anda barusan buy ya, seperti itu ya. Jadi buy weakness itu bukan berarti turun langsung Anda buy. Kalau turun adalah langsung buy, itu namanya bukan buy weakness tapi tangkap pisau jatuh. Tapi jangan terlalu kaku. Pak Sunar, ini kan 550 dan 565 itu resisten kuatnya loh. Dia sebelumnya dia naik tinggi, gagal, dia konsolidasi terus drop. Gagal, drop lagi. Ya kita jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya di sini kalau kita lihat di sini ya, satu kali di sini gagal, Pak Sunar, dua kali di sini gagal. Paling ini dekat 565 ya udah Pak Sunar saya TP aja. Masalahnya biasanya kalau orang sudah take profit, dia maunya buybacknya di harga bawah. Nah, bagaimana kalau ditinggal lagi ke atas gak berani ya akhirnya kita kehilangan profit. Nah kalau kita lihat dari weekly-nya ini kalau rounding bottom ini masih masih proses terbentuknya. Jadi kalau dia naik ke atas 600 ini target 680 nggak terlalu sulit tercapai ya seperti itu ya. Masih ada peluang. Jangan takut ketinggian ya seperti itu. Bukan berarti saya itu suka bahas yang saham-saham yang naik tinggi enggak, karena saya follow the trend. Saya nggak mau melawan tren. Cari saham yang murah eh, bisa aja sih, karena sebelumnya saya juga sudah ada bahas yang mengenai saham bio weakness ya. Contohnya gampangnya INKP, Tekim itu sebelum dia naik tinggi, sebelumnya di video saya sudah saya bahas ya. Memang saya sudah sebutkan juga, saya buy terus kena stop loss. Saya pernah profit juga di INKP, Tekim, cuma yang terakhir saya nggak ngikutin lagi ya, waktu dia naik lagi. Karena saya lebih fokus ke perbankan sekarang ya. Balik lagi ya seperti itu. Karena kalau ISG itu kalau kita lihat perbankannya masih strong ya sampai dengan akhir akhir tahun ini saya rasa sih untuk BBRI, BMRI itu masih bisa all time high lagi ya. Tiap minggu mungkin ya bisa aja. Tapi jangan lupa euforia market kalau dia naik tinggi dia nanti kalau turun juga dalam. Ya bukan berarti dia saya mendoakan yang jelek enggak ya. Tetap pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Oke, berikutnya Raffi ini saya bahas karena volumenya tiba-tiba naik tinggi 2 hari ini, harganya juga naik tinggi. Ada apa ini Pak Sunar? Saya nggak baca berita ya, terus terang aja. Saya nggak tahu ini ada aksi korporasi, akuisisi atau saham repo atau dibeli asing atau dibeli siapa, merger dan lain-lain. Saya nggak tahu ya. Kenapa kok dia naik tinggi? Saya belum cek beritanya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Memang fluktuasinya tinggi dalam arti volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi jangan kaget ekor panjang ke atas di sini sebelumnya.
Nah, di sini solusinya ada dua. Kalau Anda sudah punya, Anda average up di 86. Jadi kalau dia naik ke atas 86, Anda boleh tambah lagi average up. Kalau dia naik lagi ke atas 93 ya pelan-pelan aja Anda tambah lagi. Ini masih bisa target price-nya paling tidak di ini ya. Dari low sebelumnya di sini 109 atau bahkan ke 153 masih ada kemungkinan masih bisa. Jadi buy-nya bertambah aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Jadi kalau misalnya Anda nggak berani um, Pak Sunar ini nggak liquid sebelumnya saya nggak berani, lebih baik pilih saham yang lainnya. Tapi yang mau buy on weakness untuk Raffi ini Anda bisa tunggu di 66. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Turun di bawah 66 jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Itu untuk emiten Raffi ya. Jadi ini sudah 6 saham yang saya bahas. Kemudian berikutnya saya akan tampilkan mengenai super seed-nya ya. Jadi setelah grafiknya kita lihat super seed-nya untuk berikutnya yang kita bahas ini ya, yang bagian kedua. Tadi bagian pertama sudah kita bahas ya. Tekim, ENRG, ELSA, SGR, BRIS, dan EISP. Nah, kali ini yang berikutnya ini kita akan lihat untuk yang ini ya, BN, ULTJ, ASIS, PNLF ya. Jadi kita compare. Jadi kalau dari super seed-nya ini, range-nya masih bagus juga. Untuk PMBN yang mau buy hasil higher 1410 boleh aja target price berikutnya 1575 dan 2790. Jadi PMBN ini sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu juga ada ya di analisa saham mingguan. Masih cukup menarik untuk PMBN ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya di 1265 atau Anda mau buy on weakness di low-nya 1 bulan terakhir. Jadi kalau dia turun di bawah 1185, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia naik ke atasnya 1185, Anda bisa pakai acuan range-nya sebelumnya kan 1185 1410. Jadi ini kan 100% ya, 1410 ya. Kalau misalnya dia koreksi 1185, kemudian kempes ya, balonnya naik ke atas 40% mulai buy boleh. Atau kalau mulai rebound mau nyicil ya boleh aja selama Anda pasang stop loss-nya di 1185. Jadi kalau dia turun di bawah 1185, saran saya jual dulu semuanya. Mungkin ada yang tanya, lupa sebentar, kalau stop loss-nya di 1185 terlalu jauh, ya Anda pasang stop loss-nya aja di 1265, MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi, deret MA ini fungsinya ganda. Nah, untuk sabuk pengaman dan juga kita lihat apakah masih bagus uptrend-nya. Memang kelemahannya dari super seed ini Anda nggak bisa lihat arah MA-nya. Tapi kalau digabungkan dengan price performance-nya ini, Anda bisa tahu secara kalau sering lihat terbiasa harusnya sudah tahu kira-kira arah MA-nya kemana ya seperti itu ya. Karena kalau performanya dia kuat pasti kebanyakan arahnya ke atas atau sedang menuju ke atas atau berbalik arah ke atas ya seperti itu. Nah ULTJ naik ke atas 1925 dia akan menguji all time high-nya di 2130. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Ada apa Pak Sunar? Ada aksi korporasi atau repo atau obligasi? Saya nggak tahu ya. Saya nggak ngikuti beritanya karena terlalu banyak eh, emitennya dan saya juga pusing ya. Setiap kali naik saya cari beritanya enggak. Karena saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya yang seperti itu ya. Jadi eh, Anda bisa pasang trailing stop-nya 1825 paling jauh di 1785. Kalau mau buy weakness tuh di MA20-nya sebenarnya MA20-nya ini masih di bawahnya ya karena dia masih strong ya. Ya jadi kalau mau buy ya naik ke atas 1925 kita buy high sell higher aja. Ya, kalau habis seperti itu ECS S hardware masih bagus. Mau buy weakness saya tunggu di sekitar MA20-nya 718 ya, 720-an ya. Kalau misalnya Anda sudah punya pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya mulai dari 690 dan maksimum di 655. Jika dia turun di bawah 655 untuk 1 bulan terakhir low-nya ya, turun di bawah 655 lebih baik jual dulu semuanya untuk S hardware. Karena kalau gagal bertahan di atasnya 655 saya rasa sih kecenderungan akan lesu turun ya seperti itu ya. Mungkin aja sideways tapi kalau sudah di bawah 655 ya bisa aja dia test testing ke 525 ya seperti itu ya. Jadi untuk SRP ini kemungkinan kenaikannya masih cukup bagus. Masih ada peluang ke 795 ke atas masih bisa. Ya seperti itu ya sudah saya bahas di grafiknya tadi. Berikutnya PNLF masih menarik. Kalau mau buy silakan pasang trade stop-nya atau stop loss-nya bisa pakai acuan low-nya 1 bulan terakhir atau kita lihat di MA20-nya seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh atau buy high sell higher. Naik ke atas 334 ya. Itu high-nya 3 bulan terakhir atau 330 high-nya 1 bulan terakhir Anda boleh buy. Target price berikutnya di mana? 454 dan 775. Semuanya panahnya masih bagus. Nah, ini kalau kita lihat apakah ketinggian ya enggak juga. MA200-nya di 390 loh PNLF loh. Jadi masih ada peluang sekitar 19% ke atas ya di atasnya
MA 200-nya kalau dia berhasil naik. Jadi ini masih ada peluang untuk PNF. Nggak takut ketinggian, nggak takut ketinggalan ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau ngikuti saya selalu pasang trailing stop dan stop loss. Yang ditakutkan itu adalah Anda nggak pasang trailing stop, nggak pasang stop loss. Apalagi yang paling parah itu ngotot. Jadi wah Pak Sunar, pokoknya target price saya di sini. Saya tetap hold. Kalau nggak sampai ke sana, saya nggak akan jual. Ya terserah Anda sih ngotot nggak apa-apa. Tapi sepengalaman saya orang yang ngotot di saham itu ya memang beberapa saham itu bagus ya. Yang anti nyangkut ada ya seperti BBCS saya sudah pernah share ya. Tapi nggak semuanya. Jadi kalau turun ya jual dulu nanti berbalik arah ke atas kita buy back ya. Jangan sampai ngotot banget. Apalagi nanti paling parah lagi di average down turun di Bali lagi average down turun lagi average down itu parah banget ya seperti itu. Era masih bagus jangan takut ketinggian. Dia akan menguji 545 naik ke atas 545 buy high sell higher boleh. Target berikutnya 580 dan 725. Ya, saya ingatkan lagi ya, bukan saya menyesatkan enggak. Kalau saya menyesatkan, saya bilang jangan buy sekarang, sekalian tunggu nanti breakout all time high-nya 725 Anda buy era. Ya itu ketinggian ya 725 ya. Kenapa kok nggak naik ke atas 545? Karena targetnya kan masih bisa 580. Nah, seperti itu. Saya basically itu fondasinya adalah follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kita masih bisa buy high, sell higher. Ya, seperti itu. Kalau takut ya buy on weakness aja. Ada beberapa saham yang pembahasan videonya buy on weakness ada ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya Raffi. Ini yang fluktuasinya tinggi tadi ya. Eh, saya belum cek siapa ada aksi korporasi apa. Saya nggak ngikutin beritanya. Jadi Anda cek sendiri. Naik ke atas 83 yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 105 dan all time high-nya di 298 ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya cukup ya. Yang barusan subscribe, maksud saya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.